perencanaan kegiatan. Oleh sebab itu, eee dalam yaitu pendataan dalam melaksanakan CPCL seperti yang kalau di pupuk subsidi namanya RDKK harus dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya supaya, tidak, tepat sasaran. Nah, untuk tahun 2027 mungkin, kita akan melaksanakan pembukaan direncanakan RDKK kami buka sekitar akhir bulan September 2027, di mana saat ini berarti masih sebulan lagi teman-teman, PPL bisa melakukan persiapan untuk pendataan. Kita siapkan dulu pendataannya karena nanti pada waktu pembukaan EDKK itu mungkin sekitar sebulan, 1 bulan itu, nanti, bisa terselesaikan di akhir Oktober, kemudian di Oktober dalam waktu Oktober itu juga nanti akan dilaksanakan RTM, rapat tingkat menteri, di mana alokasi akan ditentukan. Ya, berdasarkan EDKK nanti yang Bapak Ibu sudah himpun dan sudah diupload di dalam sistem kami akan melakukan sebagai proporsional dikalikan alokasi yang nanti akan ditandatangani atau disetujui oleh rapat tingkat menteri. Oleh sebab itu, untuk sebaiknya persiapan lebih awal tentang apa pupuk bersubsidi lebih awal kita laksanakan. Saat ini kami sudah bersurat ke Pusluh di mana, eee, kami sudah, melakukan evaluasi terhadap ADKK yang yang ada saat ini. Dari 2023 sampai 2026 ini memang masih banyak petani-petani yang belum melakukan, eee eee, tidak artinya tidak melakukan apa itu namanya, penebusan. Oleh sebab itu, untuk persiapan, di awal ini Agustus, nanti dari bulan ini jadi bisa dilaksanakan pendataan terlebih dahulu untuk persiapan, eee eee, agar di RDKK nantinya untuk yang akan di-upload untuk ke sistem pada waktu, portal RDKK dibuka akan lebih baik. Lanjut lanjut lanjut, mohon lanjut, eee, ini mohon, Pak, dibantu Maaf, yang share materi. baik Ibu, sebentar Ibu. Nah, baik, sebagaimana, yang ada di dalam pedoman di jurnis kami, jadi, proses penyusunan kebutuhan pupuk bersubsidi sebagaimana dalam tayangan ya, di mana, eee, penyuluh dalam hal ini membantu kelompok-kelompok tani ini yang akan melakukan menginput melaporkan untuk rencana kebutuhannya, kemudian penyuluh melakukan apa verifikasi terhadap data tersebut, kemudian, di-input oleh admin. Kemudian admin pun, melalui, eee, di eee, diseleksi diverifikasi oleh Kerluh dan Kerluh itu disampaikan pada Katimker, administrasi administrasi ya, di mana ada di PRMP, di teman-teman penyuluh. Kemudian dari teman-teman penyuluh itu kemudian, disubmit lagi, akan disetujui oleh Kabid PSP di kabupaten dan selanjutnya ke kepala dinas dan dari kepala dinas itu akan menjadi data EDKK yang ada di kios-kios. Ini sebagaimana, reguler memang dilaksanakan seperti itu. Kemudian lanjut lanjut. Nah, ini dari hasil evaluasi, penyaluran pupuk subsidi selama tahun 2023 sampai 2025, ada beberapa NIK, sekitar 519.028 NIK yang selama 3 tahun berturut-turut ini tidak melakukan penebusan. Ini, data-data ini sebagai pertimbangan dapat sebagai pertimbangan
dalam pendataan petani produksi untuk tahun 2027. Jadi, eee, ini ada 10 besar provinsi yang, eee, nik-nik yang tersebut di ini yang tertera di sini, itu, tidak melakukan penebusan. Yang tertinggi adalah Jawa Tengah sebanyak 141.000 sekian, ini tidak melakukan penebusan berturut-turut. Kemudian ada di Jawa Barat, kemudian NTT, Sulawesi Selatan, Banten, Yogyakarta, Jawa Timur, Aceh, Gorontalo, dan Kalimantan Selatan. Ini 10 besar nik-nik yang tidak melakukan penebusan selama 3 tahun berturut-turut. Lanjut. Nah, dan ini adalah nik-nik jumlah nik yang terinput di dalam EDKK. Ini untuk tahun 2023 itu ada, eee jumlah nik yang ada 15 juta, berapa itu kemudian dari 23, kemudian yang menebus ada hanya 12 juta, artinya ada 3 juta lebih yang tidak melakukan penebusan. Kemudian dilanjutkan tahun 2024, ada 14 juta sekian, yang menebus ada 8, sekian. Artinya ada selisih itu ada sekitar 6 juta tidak melakukan penebusan. Recording in Kemudian progress. juga lanjut dari tahun 2025 sampai 2026. Data 2026 kita ambil per 9 Juli 2026. Nah, dari ini dapat disimpulkan ada, dari sekian 3 tahun ini ada 515.028.000 petani yang tidak melakukan penebusan untuk 2000, sampai saat ini. Untuk itu teman-teman PPL dan, yang mohon, nanti di dalam, ini terhadap nik-nik yang nanti terdata, ini, kami share sebentar, lanjut lanjut, sebentar. Nah, ini, bisa di apa, bisa diakses semua provinsi-provinsi karena seluruh provinsi ada. Jadi ini ada kami share, kemudian nanti masing-masing di wilayah ini ada PIC yang kita bagi PIC, ada 7 PIC dari kami. Jadi terhadap ini silakan, PPL-PPL yang ada di wilayah ini bisa minta, WA atau telepon ke, teman-teman PIC ini untuk minta akses. Sehingga data dari, itu bisa bisa dibuka dan itu bisa mengetahui nik-nik mana. Terhadap nik-nik yang ada tersebut, mohon kiranya teman-teman PPL melakukan verifikasi ulang, apakah benar petani-petani yang dimaksud di dalam alokasi di dalam data tersebut, masih ada atau mungkin, sudah pindah ke lokasi, mungkin sudah nggak menjadi petani atau, berubah menjadi, ini atau lahannya dijual sehingga mereka tidak melakukan penebusan selama 3 tahun berturut-turut. Untuk itu mohon teman-teman dicermati, teman-teman PPL terhadap lokasi-lokasi di dalam, ini masing-masing nanti di provinsi ada di wilayah ini, masing-masing provinsi bisa minta akses ke masing-masing supaya link ini dibuka. Ya, jadi teman-teman bisa melihat, misalnya Jawa Timur, ini mana siapa, ya dari Jawa Timur PIC-nya Mas Rifa, minta, telepon atau WA ke Mas Rifa supaya bisa dibuka akses untuk link ini tersebut. Demikian juga untuk Jawa Barat, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, dan lain-lain semua ada di sini. Dari 37 provinsi semua, eee, terdata ada petani-petani yang tidak melakukan penebusan selama 3 tahun berturut-turut. Jadi ada total sekitar 519.028 nik, di mana mohon kiranya teman-teman PPL, dalam waktu yang sebelum kita buka di EDKK, portal EDKK ini, nanti bisa dilakukan verifikasi ulang terhadap, petani-petani yang terdata dalam nik tersebut. Bisa ditanyakan kenapa tidak menebus 3 tahun berturut-turut, atau memang sudah salah satunya meninggal atau mungkin, ada apa, pindah profesi nggak jadi petani atau mungkin lahannya dijual. Jadi untuk lokalisasi itu mohon kiranya tidak di-input lagi nanti dalam RDKK 2027.
Kemudian kami ingatkan lagi juga untuk teman-teman PPL, diingatkan lagi ke petani-petani, eee, seandainya petani-petani itu memang, hanya 2 kali musim tanam, 1 kali musim tanam, usulkanlah hanya sebatas itu. Misalnya untuk petani A hanya 1 kali, ya udahlah di-input 1 kali. Nantinya kalau memang dia akan menanam lagi, silakan, RDKK akan dibuka lagi. Biasanya kami setelah Oktober kita tutup, nanti sekitar Januari akan kita buka lagi untuk, mengakomodir petani-petani yang belum ter-input. Untuk itu maksimalkan waktu-waktu tersebut, eee di waktu tersebut untuk saat ini untuk melakukan pendataan ulang terhadap petani-petani yang ada di NIK itu, jangan dimasukkan lagi kalau memang benar mereka sudah tidak berusaha tani atau sudah apapun, alih profesi atau lain-lain, silahkan dilakukan, dihapus di dalam EDKK 2027. Kemudian untuk nanti pendataan itu kita akan lakukan sosialisasi lagi, terkait, ini setelah portal EDKK akan kami buka. Jadi mungkin sekitar sebulan lagi kita akan, eee kita akan melakukan, eee, penginputan atau kita buka portal EDKK-nya. Jadi mungkin itu hal-hal yang penting yang untuk persiapan, pendataan, petani EDKK. Yang pertama ini memang, kami mohon dibantu untuk melakukan klarifikasi atau verifikasi terhadap nik-nik yang ada di dalam data Google Drive yang kami share tadi. Itu kan ada nama-namanya, kemudian, eee yang paling bawah nanti yang itu ada nik, ada nama-namanya, itu semua nanti bisa diakses, ke masing-masing, ada di situ ada PIC-nya. Mungkin itu yang beberapa hal yang bisa disampaikan untuk persiapan pembukaan EDKK 2027. Kemudian juga kami ingatkan untuk, 2026 di mana ada program PMAAS bagi teman-teman PPL yang mempunyai ditugaskan untuk mendata petani PMAAS yang belum masuk datanya ke kami, mohon juga segera kirimkan ke kami. Sebaiknya memang data-data yang sudah ada di dalam EDKK. Misalnya data sudah ada, apabila belum, masuk dalam EDKK, nanti akan kami lakukan pembukaan. Namun kalau sudah ada di dalam EDKK, jadi, silakan, diserahkan CPCL-nya, kemudian akan kami lakukan di pusat akan melakukan verifikasi, dan selanjutnya akan kami lakukan injek terhadap, dosis yang ini, karena memang dosisnya akan berbeda dengan dosis-dosis yang reguler saat ini. Mungkin itu saja Pak, kami kembalikan waktunya ke Pak Joko. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.